Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kalimatut tauhid yang dia dimasukkan ke dalam persaksian seorang hamba yang telah menyatakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang kafir dengannya akan bisa masuk ke dalam agama Allah ini, yaitu Islam. Kalimatut tauhid yang dipersaksikan oleh seorang hamba yang ini disebut juga dengan syahadatut tauhid, itu persaksian asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang telah kita sebutkan maknanya, demikian pula rukunnya, tafsirnya, makna dan tafsirnya, kemudian rukunnya, demikian pula kita telah sebutkan syarat-syaratnya. Dan sebagai penyempurna bahwasanya tuntutan dari persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah adalah tiga hal. Yang pertama adalah meninggalkan peribadahan kepada apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diibadahi ya oleh Allah, oleh manusia atau makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntutan dari persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada yang disembah, tidak ada sesuatu pun yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Maka tuntutan yang pertama, konsekuensi yang pertama, orang tersebut, orang yang bersyahadat itu, dia harus meninggalkan wajib, meninggalkan peribadahan, segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tuntutan yang berikutnya adalah mengingkari, bukan hanya sekedar dia meninggalkan
yang kedua adalah mengingkari, ya, mengingkari segala bentuk peribadahan yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari, membenci, demikian. Ya. Mengingkari dan membenci. Ini tuntutannya. Mengingkari dengan hati, membenci dengan hati. Peribadahan atau apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha, ungkapan atau penggalan ungkapan la ilaha pada kalimat tauhid tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang disembah dan diibadahi. Demikian. Ini dua tuntutan yang terdapat dalam kalimat la ilaha atau penggalan dari la ilaha illallah adalah yang pertama la ilaha, yaitu an-nafyu. Ya, maka tuntutannya adalah dua. Meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala bentuk ibadah, ya, kepada apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingkari bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari, ya, apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengingkaran kita bahwasanya, ya, Nabi Isa alaihissalam itu tidak layak untuk disembah. Bukanlah Tuhan yang berhak untuk disembah. Demikian. Begitu juga pengingkaran Uzair itu sebagai putra Allah yang kemudian disembah oleh orang-orang Yahudi. Demikian. Ya. Atau bebatuan, atau pepohonan, atau apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib untuk diingkari. Selain itu ditinggalkan, maka itu juga harus diingkari. Demikian. Begitu. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Terkadang ada seseorang yang dia tidak mengibadahi, ya, yang dia tidak mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia contohnya tidak menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Uzair, atau tidak menyembah orang-orang soleh, ya, tidak menyembah malaikat-malaikat. Demikian pula tidak menyembah pepohonan, bebatuan, dan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Namun hatinya tidak mengingkari. Bahkan mungkin dia membenarkan, ya, membenarkan peribadahan tersebut. Karena mungkin dia mengatakan, ya, itu adalah bentuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang tepat para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya la ilaha, ketika seseorang mengatakan la ilaha, tidak ada sesuatu pun yang sembah, tidak ada sesuatu pun yang disembah dengan hak, maka ini menuntut dia untuk meninggalkan, pertama, meninggalkan apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan bentuk-bentuk peribadahan, semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang kedua adalah mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Peribadahan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari, ya, apa saja diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, kemudian, ya, tuntutan yang ketiga adalah yang ini yang dikandung oleh, ya, rukun yang kedua, yaitu illallah al-isbat, ya, illallah, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Demikian, ini tuntutannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini penyempurna dari pembahasan dari persaksian bahwasanya, persaksian kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak, yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, ada berikutnya penyempurna dari syahadat ini. Kalau tadi kita katakan penyempurna dari pembahasan, ya, syahadat
la ilaha illallah. Nah, berikutnya kita akan menyempurnakan dari syahadat. Karena selain syahadatut tauhid, yaitu persaksian tentang kalimat tauhid, maka di sana ada penyempurna ya dari syahadat tersebut, karena sesungguhnya syahadat itu ada dua yang disebutkan oleh para ulama, dua kalimat syahadat yang seorang kafir ketika mengucapkannya tulus dengan hatinya diiringi dengan lisannya, kemudian akan berikutnya disempurnakan dengan ketundukan anggota badannya, maka ketika itu orang kafir tersebut akan menjadi muslim, mukmin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang disebut juga oleh para ulama, syahadat yang sebagai penyempurna dari syahadat tauhid ini adalah syahadatur rasul. Syahadatur rasul. Demikian. Kita akan bahas ini ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syahadatur rasul itulah ungkapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan makna dari syahadatul rasul ini, yaitu makna dari ungkapan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah al-i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullahi wa rasuluhu ilan nasi kafatan, yaitu pengakuan dengan lahir dan batin bahwasanya beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada seluruh makhluk seluruhnya, ya. Wal amalu bimuqtada dzalika min ta'atihi fima amara wa tasdiqihi fima akhbara wa jatina bima naha anhu wa zajara wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, atau wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kemudian juga mengakui, setelah pengakuan itu yaitu mengakui dengan lahir dan batin bahwasanya beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya kepada seluruh makhluk, sekaligus mengamalkan konsekuensi hal itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa saja yang beliau perintahkan, dan membenarkan beliau pada apa saja yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan, sekaligus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang beliau syariatkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia makna persaksian bahwasanya tidak ada bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, apa makna dari persaksian seorang hamba asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Maka orang yang mengucapkan ini, dia mengakui secara lahir dan batin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Seluruhnya. Sekaligus mengamalkan tuntutan dari apa yang diucapkannya tersebut, apa yang diyakininya tersebut, berupa ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa saja yang beliau perintahkan, membenarkan beliau pada apa saja yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan, sekaligus
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang beliau syariatkan, bukan ya yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya. Kita ulangi tadi kembali ya, makna dan tafsir dari persaksian seorang hamba bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu persaksian ya, syahadatul rasul. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melangkah kepada pembahasan rukun dari syahadatul rasul ini. Rukun dari syahadatul rasul. Sebagaimana syahadatul tauhid, yaitu syahadat, persaksian, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, itu memiliki dua rukun. Demikian pula persaksian ya, syahadatul rasul, persaksian bahwasanya ya, anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah, maka ini juga memiliki dua rukunnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa saja kedua rukunnya itu? Yang pertama adalah ya, rukun bahwa keyakinan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Ini rukun yang pertama, yaitu persaksian, dan tentunya persaksian ini adalah diiringi dengan ya, pengetahuan dan keyakinan bahwa beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah persaksian yang diiringi dengan pengetahuan dan keyakinan yang pasti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua rukun ya. Yang pertama adalah persaksian bahwa beliau adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua adalah persaksian bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keduanya ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, dua rukun ini, maka ini sangat bermanfaat ya untuk ya bagi setiap hamba, dan ini tentunya rukun ini mampu untuk menghilangkan ya bentuk tafrid dan ifrat. Tafrid adalah tindakan pengabaian, ifrat adalah tindakan berlebihan, sikap yang berlebihan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah ya. Tindakan pengabaian sekaligus tindakan yang berlebihan. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, rukun yang pertama yaitu bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan ya menghilangkan sikap berlebihan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara rukun yang kedua yaitu bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghilangkan sikap tafrid, yaitu pengabaian ya atau peremehan terhadap beliau Shallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dua rukun ini sesungguhnya sedang menjelaskan status beliau sebagai makhluk yang paling sempurna ya di dalam dua sifat tersebut, yaitu sebagai status beliau sebagai hamba, demikian pula status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, di dalam status beliau sebagai hamba Allah sekaligus juga dalam status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan jelaskan rukun yang pertama terlebih dahulu. Rukun yang pertama adalah persaksian seorang hamba bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib kita yakini ya. Hamba di sini, beliau sebagai hamba adalah beliau sebagai makhluk yang diciptakan ya, makhluk yang diciptakan, makhluk yang beliau ini ada yang menguasai beliau, seperti itu. Yaitu keyakinan bahwasanya beliau itu adalah manusia biasa yang diciptakan, salah satu dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Maka berlakulah kepada beliau apa saja yang berlaku bagi manusia. Demikian. Seperti
Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Demikian surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlaku bagi beliau apa saja yang berlaku bagi manusia. Ya. Beliau membutuhkan makan, beliau membutuhkan minum, beliau membutuhkan pakaian, beliau membutuhkan pasangan, demikian. Dan seterusnya apa yang dibutuhkan oleh manusia. Demikian pula beliau merasakan sakit, ya. Beliau merasakan senang, beliau juga merasakan gembira, beliau merasakan sedih, ya. Bahkan beliau merasakan kematian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana makhluk yang lainnya, manusia yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sungguh beliau ini, ya, beliau ini telah merealisasikan, memenuhi sifat hamba, ya, sifat hamba tersebut. Beliau telah memenuhi status beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau karena hal tersebut. Allah taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alaisallahu bikafin 'abdahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi hambanya tersebut? Ya, maksudnya hamba di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 1, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah zat yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya. Siapa hambanya ini? Yang diturunkan kitabullah Al-Quran kepada beliau? Beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh Allah hamba. Ini menunjukkan ketika beliau telah memenuhi status hamba beliau. Telah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam status beliau sebagai seorang hamba, maka Allah pun menyebut beliau sebagai seorang hamba. Demikian. Nah, ini tentunya adalah pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan bentuk penghinaan tapi pujian. Seperti itu. Demikian seperti yang dinyatakan oleh para ulama, itu bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau telah memenuhi, ya, kewajiban beliau sebagai seorang hamba, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan status hamba dan menyebut beliau dengan hamba Allah. Demikian. Begitu indahnya ya sebutan ini. Ketika seorang hamba dinyatakan, ya, ini adalah hamba Allah atau ini adalah hambaku, begitu kata Allah SWT, maka tentunya ini merupakan bentuk pujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Demikian. Allah sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah hamba. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, sungguh pernyataan seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjadi seorang muslim yang jujur dan tepat, jujur dan benar, maka dia harus mempersaksikan bahwasanya
Nabi Muhammad SAW adalah hamba. Demikian. Oleh karenanya, ya, ungkapan ini atau persaksian ini, yang ini merupakan rukun yang pertama, ini bisa menghilangkan tindakan atau sikap berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana ada orang-orang yang mengaku umat Nabi kita Muhammad SAW, umat Rasulullah Muhammad SAW, mereka bersikap berlebihan sampai mereka menyematkan atau menyandarkan atau mensifatkan kepada Nabi SAW ini sifat-sifat ketuhanan. Seperti contohnya ada di antara mereka, ya, mereka ini yang memberikan sifat ilmu bagi Nabi kita Muhammad SAW, pengetahuan beliau ini atau ilmu beliau ini bagaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dengan ungkapan, ya, ilmu Nabi Muhammad SAW itu adalah, ya, ilmu yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz, yaitu lembaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ ketetapan dan ketentuan takdir-takdir makhluk mulai dari awal penciptaan, bahkan sebelum mereka diciptakan, ya, sampai seterusnya sampai hari kiamat. Sampai demikian ada sikap berlebihan dari mereka seperti itu. Padahal para muslim rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 50, ya, dalam surah Al-An'am ayat 50, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum, aku tidak katakan kepada kalian, 'indi khazainullah, di sisiku ada pembenaran-pembenaran Allah, yaitu rezeki-rezeki Allah. Allah itu yang mu'ti, Allah yang memberi rezeki itu, karena memang rezeki itu miliknya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW adalah Qasim, Al-Qasim, yang membagi rezeki itu. Demikian. Kemudian Nabi kita diperintahkan berikutnya, wala a'lamul ghaiba, diperintahkan untuk mengatakan, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Demikian. Nah, ini sebagai bantahan, ya, kepada sebahagian orang yang mereka ini bersikap berlebihan, yang meninggikan kedudukan Nabi SAW melebihi dari status hamba. Dan ini tentunya menyalahi rukun dari syahadatul Rasul, persaksian orang tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Demikian. Maka, ya, rukun yang pertama dari syahadatul Rasul ini, yaitu keyakinan dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba, maka ini bisa menghilangkan sikap berlebihan kepada beliau SAW, sikap ghulu berlebihan kepada beliau SAW, sampai menyematkan dan mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, seperti mengetahui perkara yang gaib, mengetahui Lauhul Mahfuz. Demikian. Padahal beliau diperintahkan oleh Allah untuk, ya, menyatakan bahwa aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Demikian. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan seperti ini. Qul la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su'. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan ini kepada manusia seluruhnya.
Apa perintah Allah yang Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan hal tersebut? La amliku li nafsi naf'a wa la darra. Aku tidak menguasai untuk diriku kemanfaatan dan kemudaratan itu kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Andaikan walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku tahu yang gaib. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui yang gaib sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 50 tersebut. Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu minal khairi, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan. Beliau akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massaniya su, dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan, dan keburukan itu tak akan menimpaku. Kalau beliau tahu yang gaib. Ketika beliau tertimpa keburukan, menunjukkan bahwasanya beliau tidak tahu yang gaib. Karena tentunya keburukan tersebut, keburukan di dunia tentunya, kejelekan di dunia. Ya, tentunya tidak ada satupun yang menghendakinya dan tidak menginginkannya. Tapi ternyata beliau mendapatkannya. Allah timpakan kepada beliau sebagai ujian bagi beliau. Beliau mendapatkan hal tersebut. Keburukan apa contohnya? Keburukan seperti patahnya gigi beliau. Beliau tersihirnya beliau. Dan bahkan beliau teracuni. Pernah diracun. Demikian. Bahkan sebab itulah beliau wafat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Bahkan beliau pernah lupa ketika beliau lupa dalam sholat sehingga ada syariat namanya sujud sahwi. Ya. Dan sesungguhnya sujud sahwi itu terjadi dan ada pensyariatannya dalam sholat dikarenakan beliau sendiri yang lupa, yang mengalami lupa itu. Beliau mengatakan, ya, setelah beliau diingatkan oleh para sahabat, beliau pernah keliru dalam sholat. Ternyata beliau sholat 2 rakaat yang mestinya sholat 4 rakaat. Beliau salam. Lalu beliau setelah sholat berbalik, ya, menghadap kepada makmum. Lalu ada salah seorang sahabat yang disebut dengan Dzul Yadain, ya, yang beliau dikenal dengan nama Dzul Yadain radhiyallahu anhu, mengatakan, wahai Rasulullah, ya, atau beliau mengatakan, apakah sholat ini ya demikian, ya, ataukah ya Anda lupa wahai Rasulullah? Demikian. Maka Rasul mengatakan, sholat itu memang demikian dan saya tidak lupa, demikian. Maka kalau begitu, kata sahabat ini, Anda lupa wahai Rasulullah, demikian. Kalau tidak salah juga beberapa kali beliau sholat itu dalam kondisi sholat beliau lupa. Beliau pernah sholat yang mestinya 4 rakaat, 2 rakaat, ya, kemudian yang 4 rakaat itu menjadi 5 rakaat dan seterusnya. Beliau lupa, demikian. Ya. Maka beliau ketika menyempurnakan sholat tersebut dengan sujud sahwi, maka beliau mengatakan, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawun. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian juga mengalami lupa. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Beliau manusia biasa, oleh karena janganlah kita berlebihan sampai menyatakan beliau mengetahui dengan pengetahuan Lauhul Mahfuz. Ini luar biasa. Hanya Allah yang mengetahui Lauhul Mahfuz itu. Dan takdir-takdir para hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Dan tadi sebelumnya ada juga di antara sebahagian manusia yang mereka ini, ya, mereka ini meyakini bahwa beliau ini memiliki kemampuan untuk mengusir kemudaratan. Begitu juga mendatangkan kemanfaatan. Dalam surah Al-A'raf ayat 188 tadi, Allah memerintahkan beliau untuk mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, aku tidak menguasai. Ini ungkapan yang diperintahkan oleh Allah untuk Rasul ucapkan. Aku tidak menguasai untuk diriku sendiri kemanfaatan itu, demikian pula kemudaratan, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Di akhir ayat Allah mengatakan Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Nah, para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Nah, ini dia rukun yang pertama. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya, rukun yang pertama ini ya, ini bisa menghilangkan ya sikap berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga yang mereka ini ya memiliki sikap yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah disebut dengan Nur Muhammad, Nur Muhammadi, seperti itu. Nur Muhammadi. Ada yang meyakini demikian berdasarkan hadis yang palsu dan mungkar itu. Ya. Yang tidak diketahui ya rangkaian sanadnya, kemudian siapa yang mengucapkannya, dan bukan Nabi yang mengucapkannya, seperti itu. Dan tidak diketahui di kitab apa, kecuali hanya kitab orang-orang yang tentunya ya yang tidak menguasai ilmu hadis, tentunya demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad dahulu berupa nur cahaya, yang kemudian dari cahaya tersebut diciptakanlah segala sesuatu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ini terbantahkan ya dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memerintahkan nabinya untuk mengucapkan dalam surah Al-An'am ayat 50 yang sudah kita bacakan tadi. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Allah berfirman yang artinya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan itu? Aku tidaklah mengatakan kepada kalian di sisiku ada pembenaran Allah berupa rizki-rizki, kunci-kunci rizki. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan aku tidak katakan kepada kalian bahwasanya aku ini adalah malaikat. Lihat, malaikat itu tercipta dari nur cahaya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, aku bukanlah malaikat. Aku tidak katakan bahwasanya aku ini malaikat. Jadi ayat ini, penggalan ayat ini yang membantah keyakinan Nur Muhammadi. Tidak ada itu Nur Muhammadi. Ya. Demikian para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Ya. Keyakinan Nur Muhammadi yang khusus, bahwasanya Nur Muhammadi itu diciptakannya lah dari Allah, menciptakan dari keringat-keringat yang muncul, yang keluar dari cahaya tersebut. Segala sesuatu. Dan keanehan dari hadis ini adalah, keanehan dari hadis ini, dan menunjukkan hadis ini adalah hadis yang bertentangan dengan akal sendiri, begitu juga bertentangan dengan periwayatan ilmu, ya maksudnya ilmu periwayatan hadis, demikian. Dari sisi akal disebutkan bahwasanya dari cahaya yang disebut dengan Nur Muhammadi ini akan diciptakan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Diciptakan oleh Allah segala sesuatu. Yaitu dari keringat, ya, keringat dari cahaya ini. Pertama kita katakan bagaimana, ya, pertama adalah keanehan dan kemustahilan dari hadis ini dan kepalsuan dari hadis ini. Bagaimana bisa cahaya itu berkeringat? Nah, ini dia satu. Bagaimana cahaya yang tadinya tidak berkeringat kemudian menjadi berkeringat? Berarti diciptakan terlebih dahulu keringat sebelum segala sesuatu. Demikian. Ya. Begitu. Kemudian tentunya, ya, keringat itu bisa muncul dikarenakan ada sebab. Bisa jadi adalah sebabnya karena seseorang itu merasakan kepanasan. Dan kepanasan itu karena biasanya ada api. Demikian. Berarti ada panas dan ada api sebelumnya. Lihat bagaimana ini kontradiktif.
Disebutkan bahwasanya diciptakan segala sesuatu dari cahaya tersebut. Ternyata keringat lebih dahulu muncul, kemudian tidak diketahui adanya panas atau api. Lihat, ya, kok bisa dia berkeringat? Cahaya ini, begitu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya yang pertama sekali diciptakan adalah qalam. Qalam itu artinya pena, pencatat, ya, takdir yang dituliskan di Lauhul Mahfuz, demikian dan seterusnya, Arsy Allah dan seterusnya. Wallahu taala alam, ya. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan kejanggalan yang terdapat pada, ya, yang dinyatakan hadis itu padahal bukan hadis dari Nabi SAW. Ya, itu hadis palsu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan bertentangan dengan, ya, beberapa dalil yang sudah kita sebutkan, diantaranya adalah surah Al-An'am ayat 50. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak kepada rukun yang kedua, yaitu rukun bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, makna utusan ar-rasul yang tercakup di dalam rukun yang kedua ini, maka tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna keyakinan seorang hamba Allah yang muslim, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia meyakini bahwa beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan itu harus disempurnakan, dan itu ada beberapa penyempurna dari keyakinan ini. Yang pertama adalah bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk, sebagai pemberi peringatan sekaligus pemberi kabar gembira. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya beliau diutus kepada seluruh alam. Demikian. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, ya. Allah berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya. Lihat. Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Nah, ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk. Ini wajib kita yakini, ya. Dan ini sebagai, ya, bentuk, ya, penyempurna dari syahadat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yaitu bahwa beliau diutus kepada seluruh makhluk. Demikian pula di dalam hadis yang beliau ucapkan, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inni fuddiltu alal anbiya'i bisittin, sesungguhnya aku diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Di antaranya, ya, wa ursiltu ilal khalqi kafatan,
Aku diutus kepada seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, mereka diutus hanya kepada umatnya saja. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini penyempurna dari syahadat Rasul tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu bahwasanya beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Yang konsekuensinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup seterusnya ketika ayat ini turun. Akan tetapi dia itu adalah utusan Allah dan khatam an-nabiyyin. Khatam an-nabiyyin. Khatam bisa bermakna khatim, sebagaimana khatam itu bisa bermakna cincin yang di sana ada stempelnya. Karena Nabi SAW punya khatam, cincin, yang juga berfungsi sebagai stempel. Kenapa kok penutup para nabi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna khatam? Padahal juga maknanya adalah khatim, yaitu penutup. Ya. Yang sebagian orang-orang yang menyimpang mereka menafsirkan khatam itu adalah perhiasan. Maksud dari firman Allah khatamun nabiyyin, perhiasan para nabi, itu kata mereka. Lalu mereka dengan hal ini menyatakan bahwa ada nabi-nabi dan rasul-rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kata mereka, nanti di akhir zaman ada Nabi Isa yang turun. Kita katakan, Nabi Isa itu sudah diangkat oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Beliau turun bukan sebagai Nabi baru, tapi beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karenanya beliau tidak membawa syariat baru ketika itu. Demikian. Oleh karenanya bahkan beliau ini membunuhi babi-babi, menghancurkan salib-salib, bahkan membunuh Dajjal, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, khatam itu bisa bermakna khatim. Khatam adalah cincin yang juga bermakna khatim, karena khatam itu berasal dari kalimat khatamim yang bermakna khatamah, menutup. Ya, khatam bisa bermakna cincin jika dalam bentuk benda, atau bermakna khatim sebagai penutup, demikian. Baik, maka makna ini adalah saling selaras dan saling bersinergi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok bermakna cincin, dan cincin itu di zaman Nabi SAW itu diberlakukan oleh Nabi sebagai stempel. Beliau punya khatam. Khatam itu maknanya cincin, sekaligus maknanya adalah cincin. Ketika maknanya adalah sebagai stempel. Ketika Nabi SAW ingin mengirimkan surat-surat kepada para raja, surat yang berisi dakwah untuk masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian sahabat Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kaum-kaum itu, yaitu para raja, tidak akan menerima surat kecuali distempel. Maka beliau minta buatkan cincin yang di sana ada stempelnya. Demikian. Maka beliau punya khatam. Demikian. Dan kita tahu bahwasanya sebuah surat itu akan menjadi resmi dan diakui tatkala ditutup surat tersebut dengan stempel. Oleh karenanya, cincin yang dia bermakna stempel, yang juga berfungsi sebagai stempel, ini sebagai penutup dari surat. Tahukah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal-awal para nabi, demikian sampai akhir
Nabi kita Muhammad SAW itu mengirimkan surat-surat, yaitu kitab-kitab suci, sampai-sampai ya Al-Quran yang itu merupakan kumpulan dari surat-surat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Allah katakan itu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berisi 114 surat. Itu surat-surat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang berisi pesan-pesan indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, pembawa surat tersebut sekaligus sebagai penstempelnya, ya, yang sebelumnya tidak demikian. Maka ini diakhiri oleh Nabi SAW. Ini bahasa indah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamun Nabiyyin, khatam para nabi. Khatam itu cincin, ya, yang dia berfungsi sebagai stempel untuk menutup, ya, kenabian itu. Demikian. Tidak lagi nabi, ya, tidak lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, karena sudah ditutup dengan Nabi SAW sebagai stempelnya. Selesai, ya, tidak lagi nabi. Jika tidak ada lagi nabi, maka tidak ada lagi rasul. Karena untuk menjadi seorang rasul harus dia menjadi seorang nabi. Begitu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW terlebih dahulu diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Iqra, surah Iqra. Kemudian berikutnya diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddatsir. Begitu. Jadi begitu pintu kenabian ditutup, tak ada lagi. Dengan Nabi SAW ini ditutup, maka tidak lagi nabi dan rasul. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya disebutkan, ya, pada hadis yang kita sebutkan tadi, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, aku diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang para nabi yang lainnya dengan 6 hal. Di antaranya adalah wa khutima bi an-nabiyyun, ya, ditutuplah denganku para nabi itu. Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak lagi nabi dan rasul. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahwa, ya, berikutnya, penyempurnaan berikutnya, bahwa, ya, diutusnya Nabi SAW, selain beliau itu adalah sebagai, ya, utusan kepada seluruh makhluk, ya, kemudian beliau adalah nabi yang terakhir. Begitu juga yang berikutnya adalah, ya, beliau adalah utusan dengan membawa ajaran yang paling sempurna, ya, yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yang tidak ada lagi, ya, ajaran setelahnya. Demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, menurunkan wahyu ini kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Demikian. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang dicukupi oleh Allah, dan sebagai nikmat sekaligus Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan, ya, bahwa ketika seorang hamba yang ia merupakan umat Nabi Muhammad SAW, hamba muslim yang tunduk kepada Nabi, kepada Allah SWT dan Rasulnya, ya tentunya dia menjadi muslim, dia mempersaksikan dengan syahadatul Rasul setelah dia menyaksikan atau mempersaksikan, ya, bersaksi bahwasanya, ya, dengan syahadat tauhid,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Persaksian syahadat Rasul ini, maka sesungguhnya hal ini, ya, merupakan bentuk menghilangkan atau berfungsi untuk menghilangkan sikap berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW, sekaligus, ya, sikap, ya, meremehkan dan mengabaikan Nabi SAW. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab, ya. Nah, insyaallah taala, ya, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi, dan pada waktu mendatang kita akan sempurnakan pembahasan, ya, syahadatul Rasul ini pada waktu mendatang insyaallah taala. Baik. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Ada pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, afwan, saya ingin bertanya, benarkah bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, tapi yang benar adalah beristiwa? Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istiwa atau fiilnya adalah istawa, ya. Bila diterjemahkan dengan bersemayam, maka wallahu ta'ala alam, saya condong sebenarnya, ya, tidak masalah untuk diterjemahkan demikian bila, ya, diiringi dengan penjelasan bahwasanya bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan bersemayamnya makhluk. Seperti itu. Namun bila hal ini memunculkan dalam benak seseorang ketika bersemayam itu dijadikan sebagai terjemahan dari istiwa atau istawa, itu muncul kesamaan dengan makhluk, maka sebaiknya dihindarkan penterjemahan istiwa atau istawa dengan bersemayam, seperti itu, ya. Maka ini sebenarnya begini, seperti Rob, ya, Rob, Ar-Rabbu itu diterjemahkan dengan Tuhan. Maka sesungguhnya ini tidak masalah, ya, tidak masalah, karena sesungguhnya ini hanya bentuk pengkabaran. Padahal Tuhan itu ada yang disembah. Namun apabila makna dari terjemahan Tuhan ini untuk Rob ternyata kurang, atau ternyata orang yang memahami, ya, Tuhan itu adalah seperti Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bukan Rob Tuhan yang dia pencipta, pengatur, ya, segala urusan di alam semesta, kemudian penguasa di jagat raya, maka ini bisa dihapuskan atau, ya, tidak dilakukan penterjemahan dengan Tuhan, demikian. Namun apabila sekedar pengkabaran, Rob itu diterjemahkan dengan, ya, Tuhan sebagai bentuk pengkabaran, maka wallahu ta'ala alam, ketika tidak mengurangi makna dari Rob itu sebagai pencipta, ya, Rob itu bermakna mencipta, mengatur segala urusan di alam semesta, kemudian menguasai jagat raya, maka yang seperti ini tidak masalah kalau tidak mengurangi hal tersebut. Namun apabila
ketika Rabb itu diterjemahkan dengan Tuhan, namun ini ternyata pemahamannya sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah, maka tentunya ini keliru seperti itu. Ini maka sama terjemahan istiwa ya dengan istiwa diterjemahkan dengan bersemayam, begitu juga Rabb diterjemahkan dengan Tuhan, seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya bersemayam tidaklah mesti dia harus dalam kondisi duduk. Sebagaimana tidak juga harus dia dalam kondisi dia berdiri. Tidak juga harus dia dalam kondisi ya berbaring, demikian. Bersemayam tidak harus demikian. Ya. Seperti contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ini, karena kan dalam masalah penterjemahan ya. Contohnya ada ungkapan, dan ini tidaklah keliru dalam bahasa Indonesia. Ya. Seperti contohnya, raja itu bersemayam di singgah sananya. Seperti itu. Begitu juga ternyata ada orang yang mengatakan bahwasanya ya ia telah bersemayam di alam kuburnya. Lihat ya, dua ungkapan ini tidaklah keliru. Padahal posisinya itu berbeda-beda. Artinya bersemayam tidaklah mengharuskan posisi tertentu. Ya. Tapi dia berada, maksud bersemayam ini bisa maksudnya berada di atasnya, demikian, seperti itu. Maka wallahu ta'ala alam, jika maksud bersemayam itu adalah dia berada dan berada di atasnya, bukan diliputi, ya, berada di atasnya, tinggi di atasnya, bukan diliputi, maka bersemayam itu maknanya benar. Itulah makna dari istiwa. Karena disebutkan oleh para ulama istiwa, ya, seperti contohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, yang beliau ini mengutip tafsiran dari para salaf dahulu sebelum beliau, ya, bahwasanya tafsiran yang tepat untuk istawa ya itu ada 4. Disebutkan adalah ala, sa'ada, irtafa'a, wastaqarra, demikian. Yang maknanya ini sesungguhnya bisa disimpulkan menjadi 2 dari 4 tersebut, yaitu ala wastaqarra. Karena ala itu bisa bermakna sa'ada, demikian irtafa'a, demikian. Yaitu tinggi dan berada di atas. Itu makna istawa. Dan tentunya tinggi dan berada itu tidaklah dia melekat dengan sesuatu tersebut. Yang berada di dia, dan yang berada dia berada di atasnya. Tidaklah mesti dia harus ya melekat dengan sesuatu yang di bawahnya, dan tidak mesti ada sesuatu yang melingkupinya, demikian. Itu makna dari istawa, demikian ya. Maka bila bersemayam itu bermakna demikian, maka itu benar. Tapi kalau maksud dari bersemayam itu adalah duduk, atau maksudnya berbaring, atau maksudnya dia dilingkupi oleh sesuatu, seperti contohnya kalau dikatakan dia bersemayam di dalam kuburnya, maka kuburan itu melingkupinya, dia berada di dalam kuburannya. Kalau seperti itu maksudnya, ya, maka tentunya terjemahan bersemayam ini tidaklah tepat. Terjemahan bersemayam ini tidaklah tepat. Oleh karenanya kalau memang ini bisa berpotensi untuk kelirunya seseorang memahami makna istawa ketika diterjemahkan dengan bersemayam, ya sudah, maka bersemayam ini dihapus saja, dihilangkan saja, demikian. Karena makna yang tepat adalah kita kembali, ya, yaitu makna yang kita kembali kepada tafsiran para salaf dahulu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu makna dari istawa adalah ala, irtafa'a, wasa'ada, wastaqarra, berada tinggi di atas arasnya, yang tidak melekat dengan arasnya, yang dia tidak butuh, Allah tidak butuh dengan aras tersebut, bahkan aras itu yang butuh kepada Allah, yang tidak ada sesuatu pun yang melingkupinya, melingkupi Allah tidak ada. Bukan aras itu seperti singgasana yang raja itu duduk di atasnya, bukanlah ya aras itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala, demikian.
Bahkan Allah itu tinggi, bahkan berpisah, tidak menyatu. Beda. Makhluk itu ada alam. Makanya makhluk dikatakan alam karena dia adalah satu yang baru. Dia baru ada, disebut dengan alam. Alam yaitu tanda dari adanya yang menciptakannya. Dia berbeda. Ini alam makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun makhluk yang bersamanya dan melingkupinya, tidak ada. Allah tinggi. Begitu. Terpisah dengan makhluknya. Allah itu ba'inun anil makhlukati. Ba'inun, terpisah dari makhluknya, tidak menyatu, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ingin menjawab pertanyaan yang telah berlalu, tapi ternyata ada pertanyaan baru, ya. Dan waktunya pun sudah mendekati, ya, berakhir. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jika pertanyaan-pertanyaan yang telah berlalu ini belum saya jawab, saya berusaha untuk menjawabnya mungkin langsung, ya. Saya akan rekam suara saya akan kirimkan, ya. Demikian. Mungkin tidak melalui media TV Rosyad ini barangkali, ya. Seperti itu, agar tidak mengecewakan para penanya sekalian. Demikian. Baik, karena waktu sudah semakin mendekati waktu zuhur di Medan ini, maka kita cukupkan terlebih dahulu. Dan tentunya terdapat kekurangan, kesalahan, dan keliruan dalam ungkapan saya dan penyampaian saya, maka kepada Allah saya mohon ampun. Demikian pula kepada para pemirsa serta para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.